Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, engko kita awali ngaji kita dan baca umul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan asrornya suratul Fatihah yang kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, dijabah oleh Allah doa-doa kita, dimudahkan semua urusan kita, urusan dunia hatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum, wa li husuli maqasidina allati tarda anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sepindah malih Al-Fatihah ini ditujuakan dumateng almarhumah Ibu Siti Salami. Insyaallah nanti setelah ngaji singkat mungkin wonten tahlil. Mudah-mudahan almarhumah Ibu Siti Salami diterima oleh Allah semua amal solehnya, diampuni kekhilafan dan dosa-dosanya, keluarganya, dzurriyyahnya dijadikan hamba-hamba Allah yang soleh yang akan senantiasa mendoakannya. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadiniyah ighfir li Ibu Siti Salami, ighfir laha dunubaha wa taqabbal jami'a hasanatiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Niki al-maqalatur rabi'atu. Wa an Utsman radhiyallahu an. Dari Sayyidina Utsman radhiyallahu an, annahu qala, bahwa beliau bersabda, beliau berkata. Jadi kitab ini menyajikan nasihat-nasihatnya dimulai dari hadis Nabi, kemudian dawuhe para sahabat Nabi. Biasanya diawali Abu Bakar kalau ada yang terkait dengan bab niku, Umar, Utsman, Ali, begitu. Baru kemudian para ulama atau para tabi'in, muridnya sahabat. Karena memang kita diperintahkan oleh Nabi, alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku katanya. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan ikuti para sunnahnya, perilakunya para khulafaur rasyidin, yaitu sahabat-sahabat Nabi, utamanya khulafaur rasyidin itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mim ba'di, dari sesudahku. Nah, itu pesannya Nabi. Nah ini makolanya Sayyidina Utsman. Beliau berkata, alamatul arifina,
tanda-tanda orang-orang yang mengenal Allah, arif, ma'rifat ya. Tanda-tanda orang yang kenal Allah. Nah, kita nanti sudah masuk ada tanda-tanda ini. Kalau ada berarti kenal Allah. Termasuk kelompok orang-orang yang al-arifin, orang-orang yang ma'rifat, mengenal Allah. Sama niyatu asya'a ada 8. Yang pertama yaitu qalbuhu ma'al khaufi warrojai. Qalbuhu hatinya orang yang ma'rifat ini, yang kenal Allah ini, ma'al khaufi warrojai, bersamaan dengan rasa khauf, takut untuk berbuat maksiat kepada Allah, warrojai, dan penuh harap, optimis karena luasnya rahmatnya Allah. Jadi yang pertama ini hatinya isinya 2 sifat itu, ada khauf dan roja. Khauf itu takut kalau yang dilakukan ini akan ternyata tidak disenangi Allah. Wa aslul khaufi, nah, asalnya khauf itu adalah ma'rifatul qalbi bijalalillah. Khauf itu bermula dari hati ini tahu akan keagungan Allah, bahwa Allah itu yang maha agung, yang maha kaya, termasuk yang maha memaksa. Jadi wa qahrihi itu, jadi yang Allah yang berkehendak an jami'i khalqihi, terhadap semua makhluknya, dan juga mengetahui bahwa Allah itu syadidu iqabihi, mengetahui akan dahsyatnya azabnya Allah, liman asohu, kepada orang yang maksiat kepada Allah. Fanasya'a min hadil ma'rifah, karena itu kemudian tumbuh dari pengetahuan ini, yaitu rasa khauf ini, yang nanti wujudnya khauf itu adalah tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Nah, itu khauf. Lah kalau roja itu apa? Roja itu penuh pengharapan, optimis. Kenapa? Karena rahmatnya Allah itu sangat luas. Nah, jadi tidak putus asa hatinya. Ini roja. Jadi aslur roja ma'rifatul qalbi sa'ata rahmatillah. Nah, jadi asalnya sifat roja itu muncul karena yakin bahwa rahmatnya Allah itu sangat luas, kasih sayangnya Allah itu sangat luas. Nah ini mohon penjelasannya. Jadi hatinya penuh dengan khauf dan roja, takut untuk maksiat, tapi isinya optimis dengan rahmatnya Allah ini, tidak pernah putus asa. Walisanuhu ma'al hamdi wadsanai, dan lisannya itu selalu memuji, alhamdulillah. Wasanai, sana itu yang memuji sama, sana itu ngelem. Jadi lisannya ini selalu memuji Allah, memuji ma'al hamdi wassana, ngelem Gusti Allah, begitu maha baiknya Allah. Ini yang kedua. Jadi 2 tapi isinya 2. Satu, hatinya isinya khauf dan roja, lisannya isinya selalu memuji Allah.
memuji-muji Allah. Dua, jadi hamdi wasana itu sama. Jadi kalau alhamdu itu ketika dapat nikmat dia memuji, itu ma'al hamdi. Kalau sana itu sekalipun dia tidak nunggu mendapatkan itu, dia sudah tetap memuji Allah. Lihat apa saja dari penampakan alam ini, nikmat ini memuji Allah. Atau sana bisa isinya tasbih, bisa ya. Wa ainahu ma'al haya'i wal buka. Dan kedua matanya ini isinya adalah al haya, malu. Wal bukai, dan menangis. Bukaun itu menangis. Jadi matanya ini selalu kalau melihat yang takut, yang tidak disenangi oleh Allah. Kemudian pandangannya ini hanya menangis, menangisi mungkin dosa-dosanya kepada Allah. Nah, kalau itu sudah kita miliki berarti sudah 6 tadi. Hatinya khauf roja, lisannya ma'al hamdi wasana, matanya ini malu dan menangis. Kemudian wa iradatuhu, dan irodahnya, keinginannya. Wa iradatuhu, dan keinginannya, yaitu ma'at tarki waridoi, meninggalkan dan ridho. Meninggalkan apa? Yakni tarkud dunya, meninggalkan hubbud dunya, kedunian, cinta dunia. Wa talabi ridho maulahu, mencari ridho Tuhannya, mencari ridho Allah. Jadi keinginannya ya nggak punya keinginan untuk hal-hal dunia. Bahkan itu dia melakukan sesuatu itu semata-mata karena Allah, mencari ridhonya Allah, bukan karena mencari dunia. Kalau mencari dunia ya karena Allah. Jadi misalnya karena memang harus mencari dunia ini juga diperintahkan oleh Allah misalnya. Nah ini, kalau itu semua disandarkan kepada Allah, jadi semua isinya, hatinya, lisannya, matanya, pikiran yang itu isinya, keinginannya, itu semua hubungannya dengan Allah. Wah, itu sudah ma'rifat orang ini. Arif, termasuk ma'arif billah, orang-orang yang sudah kenal dengan Allah. Nah, karena itu ya kita ya harus bisa ini, harus bisa bagaimana. Kalau jangan bisa menangis karena Allah, wah bisa enggak menangis karena Allah? Karena itu ada keistimewaannya. Jadi orang menangis itu ada keistimewaannya. Kalau tertawa itu ya belum mesti bagus, tapi kalau menangis itu selalu baik. Makanya ini sering kalau wonten lari anyar biasa mondok durmati kerasan, nangis. Kulo kan gak apa-apa le nangis so. Nangis itu baik gitu. Pokoknya gak njaluk muli. Sing gak apik lek njaluk muli. Nangis itu baik. Ya. Nangis itu baik. Jadi bahkan kan ada itu di antara 7 orang yang akan dapat naungan Allah itu rajulun dzakarallaha, orang yang zikir kepada Allah, fafadat ainahu, kemudian air matanya meleleh menangis itu. Loh, itu nanti salah satu yang dapat naungan Allah. Nah ini. Nah, Sayyidina Umar itu orang yang sangar begitu itu. Itu kalau malam itu ya
berderai air mata. Makanya Sayyidina Umar itu kalau malam itu seperti malaikat itu. Tapi kalau siang seperti singa yang kelaparan. Jadi gambaran Sayyidina Umar begitu. Itu sudah kumpul dua-duanya. Jadi yang disampaikan para sahabat itu pasti ada dasarnya. Jadi sahabat itu kalau menyampaikan pasti sumbernya ya dari Rasulullah. Jadi para sahabat itu yang menyampaikannya itu fleksibel lah. Nggak harus qala Rasulullah lah gitu. Para ulama itu yang meniru para sahabat. Misalnya kalau di Jawa kan dulu dikenal dakwanya Sunan Ampel nopo terkenal dengan ajaran Molimo itu kan. Wah ini kalau orang yang kaku itu ya nggak boleh buat sendiri, itu harus sumbernya Al-Quran, hadis dan gitu. Jadi yang disampaikan itu Al-Quran tapi hadis tapi dengan gaya bahasa beliau sendiri, mereka sendiri. Termasuk para sahabat menyampaikan begitu. Ya, ada alamatnya apa, ada 6 perkara, ada 7 perkara itu. Para sahabat yang punya bahasa penyampaian begitu. Nah, ini bagian dari model dakwahnya para wali, para penyebar Islam dulu ya, luas ya, disesuaikan dengan masyarakatnya. Nah, misalnya hadis terkait dengan makolanya Sayyidina Utsman tadi. Diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna buka Dawuda, andai saja tangisannya Nabi Daud, wa buka ahlil ardi, dan tangisannya semua penduduk bumi ini dibandingkan atau dikumpulkan itu ya, tangisannya Nabi Daud, tangisannya penduduk bumi itu, ya'dilu buka adama ma adalahu, pasti itu baru bisa menandingi, baru bisa membandingi tangisannya Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam itu termasuk salah satu orang yang menangis terlama di dunia, menangis terlama. Jadi ada orang yang menangis terlama dicatat oleh sejarah itu. Di antaranya Nabi Adam. Tapi Nabi Adam itu ketika maksiat, yaitu ketika melanggar larangan Allah dan diturunkan ke bumi itu malu kepada Allah, itu tidak pernah lihat ke langit, nangis terus. Yang dibaca la napa, Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah sungguh saya ini telah zalim, wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuni, tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khosirin, pasti kami orang yang rugi besar, celaka. Loh, itu terus sampai kemudian diampuni oleh Allah. Nah, ada lagi nabi yang menangis terlama, itu Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu setelah umatnya ditenggelamkan oleh Allah, dihancurkan, sisa yang ikut di kapal itu begitu sudah reda, mayat bergelimpangan sudah, Nabi Nuh sedih, menangis karena itu penyesalan, karena doanya tadi itu kebanter rentungannya untuk mencelakai umatnya sendiri. Nangis terus sampai akhir hayat beliau itu. Kila dalam satu riwayat setelah banjir yang terjadi Nabi Nuh itu masih 100 tahun lagi beliau hidup.
itu menangis terus. Menyesal. Ada lagi Nabi Yakub, itu menangis sampai air matanya kering, sampai matanya buta. Nabi Yakub ketika menangisi Yusuf. Nah itu. Kemudian sampai di situ ada ditulis termasuk menangis terlama itu setelah para nabi. Kemudian ada sahabat itu putri Rasulullah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Beliau menangis setelah wafatnya Rasulullah sampai beliau meninggal 3 bulan kemudian. Kenapa? Karena berpisah dengan Rasulullah. Hanya tersenyum sekali tersenyum. Sampai Bilal itu tanya, wahai putri Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum barusan? Supaya kami akan terus berbuat begitu, bisa biar tersenyum. Ternyata beliau tersenyum itu ketika teringat dibisiki oleh Rasulullah sebelum beliau wafat itu, wahai Fatimah, kamu jangan bersedih karena nanti di antara ahlul baitku itu yang menyusul kamu, yang menyusul aku duluan kamu. Jadi dikabari sing nyusul dhisik awakmu, itu baru tersenyum. Ini senang. Lah kalau kita dibisiki mbae sing kate meninggal, wis nazak ini, le nggo awakmu nyusul aku dhisik. Lho Mbah aja. Wah gawat iki Mbah. Tapi Fatimah itu yang membuat tersenyum, bahagia. Jadi ada orang-orang yang menangis terpanjang. Nah nanti kalau jenengan terdaftar, ingin daftar jadi yang menangis terpanjang keberapa itu, masih ada peluang. Pun, jadi ada para sahabat itu ya menyampaikan di antara yang dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian makalah yang keempat ini dari makalahnya Sayyidina Utsman. Jadi tandanya orang arif billah itu tadi hatinya, lisannya, matanya, keinginannya semua digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.